Artinya begini loh, hukum itu ditegakkan tuh biar orang tuh di kemudian hari itu tidak menyepelekan hukum. Makanya waktu itu hanya Widyandoko, ya nggak hanya Widyandoko, didukung oleh Bang siapa Bang Ari. Ari Supratno. Saya itu 1 tahun yang lalu itu salah satu yang ini nggak bisa, ini harus KLB. Nah, tapi ya tadi ada sampai saya itu mengatakan gini, kalau sini nanti melanggar ADART itu dirembuk nasional, sudah saya katakan saya udah usah ikut-ikutan segala macem lah. Males saya. Mosok pelanggaran kok rembuk nasional, rembuk untuk melanggar itu apa? Harusnya kalau orang bijak, rembuk nasional itu dilihat suara terbanyaknya juga siapa, kepentingan terbanyaknya siapa. Ini kan kepentingannya untuk anggota. Musyawarah mufakat. Ini kan bukan milik kita. Nah, musyawarah itu kan bukan berarti kemudian semena-mena, seenaknya sendiri. Kalau ini untuk anggota ya kembali kan ADART. Karena suara anggota itu di ADART, sama dengan gini loh. Negara ini ada masalah nih, rakyatnya bla 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 mengkritik ini, nggak terima tentang misalnya kemarin presiden mau kemudian ahli-ahli hukum ngomong, Pak Yusril ngomong, Pak Mahfud ngomong dan sebagainya, ahli hukum tata negara ngomong, nggak ada itu perpanjangan itu, nggak bisa itu. Nah, kemudian ada hakim yang memutuskan mau menunda pemilu, dihajar kan itu. Iya. Wah, dihajar karena ngawur ya. Betul, menunda pemilu dihajar. Karena itu nggak ada mekanismenya, sudah kalau ada di mekanismenya kan di MK. Iya betul. Nah, kalau mau mekanisme kata Prof Mahfud, kalau mau mengundur, ya itu nggak gampang karena harus melalui mekanisme di Dewan, kemudian MPR. Kita sama mekanismenya itu nggak gampang, harus melalui bukan KDK. Apa kalau KDK apa? Keputusan di luar Kongres. Iya KDK ya, Iya. KDK bukan itu. Itu kalau tadi COVID kemudian dia mengundurkan Kongres alat perlengkapan ini karena situasi ya, itu masih maklum. Jadi masih bisa diskresi. Jadi istilah Kongres atau Kongres luar biasa itu sama ya? Sama, yang penting kan itu kan digendaki anggota. Walaupun Kongres kalau nggak digendaki anggota apa bisa? Iya. Kongres juga bisa diundurkan, ya. Tapi kan emang Kongres nggak bisa diundurkan. Tapi kan bahasa aturan di anggaran dasar anggaran rumah tangga kan jelas Kongres dilaksanakan setiap 3 tahun. Sekarang saya tanya. Sekali. Saya tanya, ya, Kongres dilaksanakan 3 tahun. Boleh nggak Kongres dilaksanakan lebih dari 3 tahun? Boleh. Tapi kan ada mekanismenya toh? Iya. Sama. Boleh nggak KLB dilaksanakan? Tidak, misalnya KLB dilaksanakan lebih dulu dari Kongres misalnya. Ya boleh juga. Boleh. Pernah sepanjang mekanismenya. Iya. Sepanjang 2/3 itu menghendaki KLB, siapa yang melarang? Ya kalau nggak percaya nanti diuji aja di pengadilan. Makanya kan kemarin kan saya kasih hanya satu jalan. Kalau berani KLB langsung KLB. Atau nanti kalau KLB ini nggak diakui, kita tun. Ya, surat yang nggak mengakui itu, kita tun kan suratnya AHU. Tapi kalau nggak berani KLB, ya tun kan dulu. Nah, karena tidak ada yang mengikuti arahan saya untuk tunkan dulu, ya KLB. Tapi saya juga setuju untuk KLB. Nanti saya yang akan melakukan itu. Tapi saya akan melakukan mekanisme dulu. Pasti ada nanti. Saya ada. Saya sudah susun suratnya. Nah, tinggal masukkan aja. Nah, karena Kang WH nyinggung KDK terus di terakhir ini. Keputusan di luar Kongres. Keputusan di luar Kongres. Nah, tadi kan memang ada yang berpendapat, nggak bisa Kongres disisipi oleh KLB. Tadi kan sudah dijelaskan, boleh saja. Ini loh bro, kalau tidak bisa itu aturannya mana? Sepanjang pasal 21 dipenuhi kan bisa. Iya. Emang nggak bisa. Sekarang gini, orang ngomong kan aku boleh orang berpendapat, kamu mau pendapat A sampai Z itu boleh. Pertanyaannya gini, orang hukum yang berpendapat itu harus menunjukkan dasar hukumnya. Ya. Sehingga jelas dasar hukumnya. Jangan mengatakan boleh nggak boleh berdasarkan konstruksi berpikir liar. Nah, sekarang masuk ke KDK.
ke KDK. Sepanjang sampai hari ini kita kan sudah sama-sama kita ketahui bahwa INI sudah mengeluarkan 4 kali KDK. Sedangkan tadi Kang Bro, Bang WH, Kang Bro WH menjelaskan kan, oke, KDK pertama itu karena press major. Karena ada KDK pertama itu kan karena COVID kan? COVID press major. Oke. Nah, Ya, itu the kan non-enforcement of law. the non of the Kajiannya, the betul. non-enforcement of law. The non, ya. Ada kebuntuan formil. Ya. Itu kan di tanggal 23 Februari. Gini loh bro. Hmm. Saya tuh ngomong itu tidak berdasarkan bukan berdasarkan konstruksi berpikir saya, Dasar bukan hukumnya berdasarkan ada. pendapat saya enggak. Ada dasar hukumnya. Kalau saya ngomong ya seperti itu kan ada teorinya, kajian teorinya atau asas atau nilai-nilai norma atau peraturan yang Ya. mendasari. Yang namanya saya membolehkan ketika itu dilakukan KDK karena ada kajian teori yang namanya the non-enforcement of law. Dalam hukum perdata ada yang kita sebut dengan kondisi kahar atau press major. Press major, ya. Nah, yang jadi pertanyaan kan, Coba dipelajari. Tulisan saya itu kondisi kahar atau press major itu kan bukan kehendak manusia. betul. Itu kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, kehendak di luar kehendak manusia. COVID itu di luar kehendak manusia gitu loh. Nah, yang jadi Boleh. pertanyaan saya gini, Kang WH. KDK pertama 23 Februari. 1 bulan kemudian 24 Maret muncul KDK kedua. Enggak, KDK pertama 23 Februari itu kan alasannya kan untuk mundur toh. Ya, fresh major lah. Alasannya kan karena ada Ya, karena fresh COVID major, COVID, mundur. Nah, muncul KDK kedua Enggak masalah. 24 Maret memundurkan Kongres. Ya, itulah Selambat-lambatnya. kan sudah kubilang Mas Bro. Awal yang masalah ini itu yang membuat semuanya pengurus PT sendiri. Jangan menyalah-nyalahkan anggota, jangan melempar-lempar ini kesalahan anggota. Ini kesalahan Pengwil Jabar dan Pengwil Makassar yang mengirim surat dan sebagainya. Jangan begitu. Nggak bagus, nggak bijak kayak gitu. Ya kalau sudah nggak bisa bijak tuh mundur aja, kan selesai. Nyerahkan, ini ya, saya serahkan pada ini, saya ternyata sudah tidak mampu untuk misalkan suatu kondisi ini, saya angkat tangan aja. Kalau zaman dulu kalau penjajahan atau perang itu Bendera putih. dikibarkan bendera putih gitu. Nggak ditembak tuh, ditahan. Dikibarkan tahanan bendera perang. putih kalau memang. Nah, Kan enak, memang mengajari orang budaya malu, budaya itu susah. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau dari kacamata Kang WH sendiri, untuk mekanisme KDK itu sendiri seperti apa sih? Apakah memang seperti yang dilakukan saat ini hanya cukup 1 bulan? Kan gini, ya enggak kan 2 bulan. Minta Harusnya. pertimbangan anggota dulu. Minta pertimbangan anggota itu melibatkan Pengda enggak? Iya. Iya, melibatkan Pengwil enggak? Ya iyalah. Iyalah. Emang tingkatannya Iya. begitu. Pengwil, PP, Pengwil, Pengda. Pertanyaan saya, pernah nggak Pengwil PP tidak melibatkan Pengwil? Ada. Langsung surat Pengda ini ada. Nggak lewat Pengda. Harusnya kalau tahu cara berorganisasi itu sifatnya hierarkis ya, tetap PP itu harusnya ke Pengwil dulu. Pertanyaannya, kenapa kok istilah orang tuh menyiriki apa? Menghindari Pengwil. Menghindari. Ya. Menghindari. Karena dia sudah tidak diterima oleh mayoritas Pengwil. Jadi langsung ke Pengda. Ya, langsung Pengda. Etika berorganisasi seperti itu nggak tepat, nggak pas. Harusnya dia itu kalau salah mengakui salah, kemudian bicara baik-baik dengan Pengwil. Yang justru saya heran itu Pengwil yang tidak dianggap ini kemudian masih mau aja dia rembuk. kompromi ini ada kan gini, karena gini loh. Karakter rekan-rekan kita itu terlalu baik pertama. Yang kedua, karakternya itu tidak pede, tidak percaya diri. Nah, bisa jadi tidak percaya diri itu memang
dia memang nggak enak perasaan karena hubungan baik, bisa jadi karena memang tidak menguasai aturannya, atau yang ketiga bisa jadi terpengaruh orang yang di dalam yang ngomong.